والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال ابن قدامة رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب بعرفات من لم يجد نعلين فليلبس خفين ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل أي للمحرم. Dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, beliau berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkhutbah di Arafah. Barang siapa yang tidak mendapatkan dua sendal, maka hendaklah dia memakai dua khuf. Dan barang siapa yang tidak mendapatkan kain yang disarungkannya, maka hendaklah dia memakai sarawil. Yani lil muhrim, bagi orang yang ihram. Hadis ini masih terkait dengan pembahasan mengenai pakaian yang dikenakan atau yang dilarang bagi seorang yang muhrim. Di sini Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "Man lam yajid na'laini falyalbas khuffain." Barang siapa yang tidak mendapatkan dua sendal, maka hendaklah dia memakai dua khuf. Sebagaimana yang telah kita jelaskan, bahwa seorang muhrim, seorang yang sedang melaksanakan ihram, tidak boleh memakai tutup kaki yang sampai menutupi kedua mata kakinya. Tetapi boleh dia memakai alas kaki yang di bawah atau yang tidak menutupi kedua mata kakinya. Seperti an-na'l, sendal. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengecualikan suatu keadaan, yaitu orang yang tidak mendapatkan kedua sendal, maka boleh dia memakai dua khuf walaupun menutupi kedua mata kakinya. Hanya saja yang menjadi masalah dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak memerintahkan untuk memotong keduanya. Yakni
tidak memerintahkan untuk memotong dua khufnya sehingga menjadi seperti sendal tanpa menutupi kedua mata kaki. Sedangkan pada hadis yang sebelumnya, ada apa, Bais? Yang konsentrasi belajar. Sedangkan pada hadis yang sebelumnya, beliau alaihi salatu wassalam menyatakan wal yaqta'huma, hendaklah dia memotong keduanya, yakni kedua khufnya. Oleh karena itu para ulama khilaf mengenai permasalahan ini, yaitu apakah bagi orang yang tidak mendapatkan dua sendal, tidak mendapatkan an-na'lain, kemudian dia memakai al-khuffain, dia harus memotongnya atau tidak? Sebab pada sebagian hadis diperintahkan untuk memotongnya. Ya. Bagaimana hadis yang lalu? Illa ahadun la yajidu na'laini falyalbas khuffaini wal yaqta'huma asfala minal ka'baini. Ini pada hadis yang lalu, hadis Abdullah bin Umar. Sedangkan pada hadis Abdullah bin Abbas, beliau menyatakan man lam yajid na'laini falyalbas khuffaini. Tidak ada perintah wal yaqta'huma asfala minal ka'baini. Menurut sebagian ulama, bahwa tidak mengapa untuknya memakai dua khuf tanpa memotong keduanya. Ini yang masyhur dari mazhab al-Imam Ahmad rahimahullah. Juga ini merupakan pendapat Atha bin Abi Rabah, kemudian Ikrimah, Sa'id bin Salim Al-Qaddah, dan yang selain mereka. Namun yang kuat insyaallah adalah mazhab al-jumhur, mazhab mayoritas para ulama, baik dari kalangan as-salaf maupun al-khalaf, di mana mereka mengedepankan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Artinya, barang siapa yang tidak mendapatkan an-na'laini, maka dia boleh memakai al-khuffaini dengan memotong keduanya lebih rendah daripada al-ka'bain, daripada dua mata kakinya. Nah, alasan yang menguatkan mazhab al-jumhur yaitu karena hadis Abdullah bin Abbas adalah mutlak, sedangkan hadis Abdullah bin Umar muqayyad. Maka sebagaimana di dalam kaidah, yaitu al-mutlaq yuhmalu 'ala al-muqayyad. Al-mutlaq yuhmalu 'ala al-muqayyad. Hukum yang mutlak dibawa kepada hukum yang dikaitkan dengan sesuatu. Nah, hadis Abdullah bin Abbas mutlak karena beliau
membolehkan untuk memakai al-khuffaini ketika tidak mendapatkan an-na'laini. Ini mutlak. Tanpa dikaitkan dengan sesuatu. Tanpa diikat dengan sesuatu. Sedangkan pada hadis Abdullah bin Umar ada ikatannya atau ada kaitannya, yaitu beliau nyatakan wal yaqtahuma asfala minal ka'baini, maka hendaklah dia memotongnya lebih rendah daripada kedua mata kakinya. Maka di sini berlaku kaidah al-mutlaq yuhmalu 'ala al-muqayyad. Al-mutlaq yuhmalu 'ala al-muqayyad. Hukum yang mutlak dibawa kepada hukum yang muqayyad, yang dikaitkan dengan sesuatu. Nah, mereka yang membolehkan tidak memotong dua khuf tatkala tidak mendapatkan dua na'lain, beralasan bahwa memotong itu adalah idha'atun lil mal, menyia-nyiakan harta. Karena tentunya khuf yang dipotong ini akan menjadi rusak. Kemudian alasan lainnya karena hadis Abdullah bin Umar mansukh, kata mereka. Mansukh, dihapuskan hukumnya dengan hadis Abdullah bin Abbas. Dengan alasan bahwa hadis Abdullah bin Umar ini di Al-Madinah, sedangkan hadis Abdullah bin Abbas di Makkah, fi Arafah. Namun ini dijawab oleh al-jumhur bahwasanya mengamalkan dua hadis itu lebih baik daripada mengabaikan salah satu daripada keduanya. Nah, sehingga selama mungkin untuk mengamalkan dua hadis tidaklah diambil jalan nasakh, penghapusan hukum. Apalagi di sini an-nasakh ghairu mutahaqqiq, artinya tidak terrealisasi karena tidak diketahui mana yang lebih dahulu dan mana yang belakangan. Hadis Abdullah bin Umar tidak disebutkan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakannya. Walaupun hadis Abdullah bin Abbas dinyatakan di Arafah. Nah, ini yang terkait dengan masalah an-nasakh. Adapun masalah idha'atun lil mal, menyia-nyiakan harta, al-jawab bahwa apa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini tidak bisa dianggap sebagai menyia-nyiakan harta. Menyia-nyiakan harta itu kalau tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Sebagian menyatakan bahwa hadis Abdullah bin Umar adalah mauquf. Tapi ini tidak benar. Walaupun datang riwayat dengan mauquf dari ucapan Abdullah bin Umar, tapi ada riwayat-riwayat lain
yang sampai kepada Abdullah bin Umar, di mana beliau radhiyallahu an meriwayatkannya secara marfu' kepada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Maka pernyataan bahwa hadis ini mauquf adalah pernyataan yang tidak tepat. Sebab Al-Bukhari dan Muslim mengeluarkan dengan jalan yang marfu', jalan yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kemudian pernyataan wa man lam yajid izaran falyalbis atau falyalbas as-sarawil. Sebagian ulama berpendapat tentang tidak bolehnya memakai as-sarawil walaupun dia tidak mendapatkan izar, tidak mendapatkan kain yang disarungkannya. Walaupun dia tidak mendapatkan izar, kain yang disarungkannya. Namun ini pendapat lemah. Yang kuat adalah mazhab mayoritas para ulama, di mana barang siapa yang tidak mendapatkan izar, maka boleh dia memakai as-sarawil, ya, semacam celana yang sangat lebar dan luas. Dalilnya jelas, yaitu hadis Abdullah bin Umar dan juga hadis Abdullah bin Abbas yang kita baca di sini. Wa man lam yajid izaran falyalbas as-sarawil. Kemudian para ulama khilaf, apakah orang yang tidak mendapatkan izar dan dia memakai as-sarawil, dia harus memotong as-sarawil tersebut seperti al-khuffaini atau tidak? Maka dia harus memotongnya sehingga seperti izar, ya, seperti kain yang disarungkan, atau dia membiarkannya. Pendapat yang paling dekat dalam hal ini adalah mazhab Al-Imam Ahmad rahimahullah dan Asy-Syafi'i. Dan sebagian menisbatkan mazhab ini kepada al-jumhur, yaitu orang yang memakai as-sarawil tatkala tidak mendapatkan al-izar, dia tidak perlu memotongnya. Dia boleh membiarkannya begitu saja, sebagaimana sedia kala. Tapi dengan syarat ketika tidak adanya apa? Al-izar. Nah. Dan ini yang lebih dekat insyaallah, karena tidak ada dalil yang memerintahkan untuk memotong as-sarawil sebagaimana al-khuffain. Adapun yang mengkiaskannya, maka ini kias dan bukan dalil. Baik. Maka dengan ini kita selesai dari pembahasan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dan kita cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.